Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai pesepeda pemula, tanjakan bisa terlihat tampak keras dan bahkan luar biasa. Tapi tidak perlu menghindari rute yang mencakup beberapa tanjakan hanya karena kita seorang pesepeda pemula. Dengan latihan, sedikit keterampilan, dan pengetahuan yang benar, kita bahkan mulai menikmati bersepeda di tanjakan. Jika kita ingin menjadi lebih baik dalam menaiki tanjakan dengan sepeda kita perlu menggunakan strategi yang tepat untuk cadence, momentum, postur, pernapasan, giring, dan pengisian bahan bakar kita. Mengetahui tips terbaik tentang cara mendaki tanjakan akan membantu kita mendapatkan kepercayaan diri dan kemampuan yang kita butuhkan untuk mencapai puncak. Mendaki bukit membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan kasar. Ini juga bagian keterampilan yang dapat kita pelajari dan praktekkan. Jika kita ingin menjadi lebih baik dalam mendaki, berikut ini 4 tips bersepeda di tanjakan yang bisa kita coba. Satu, mulai dengan mudah. Hindari masuk ke zona merah terlalu dini pada saat bersepeda di tanjakan. Bila kecuraman jalur masih rendah, jangan terburu nafsu untuk menghabiskan tenaga kita. Padahal di depan masih ada tanjakan curam yang lumayan panjang. Kesalahan umum ketika di tanjakan adalah mengerahkan tenaga habis-habisan terlalu dini. Jika kita mulai terlalu kuat, kita akan lelah sebelum mencapai puncak. Kaki dan paru-paru kita akan terbakar, membuat kita terengah-engah saat tubuh kita mencoba untuk mengimbanginya. Mulailah dengan mudah, dan kemudian kita akan memiliki sisa tenaga untuk mendorong lebih keras saat mendaki puncak, khususnya dengan mengerahkan sumber energi anaerobik kita. Jangan khawatir jika kita melihat sesama pesepeda menyalip kita ketika masih di bagian bawah. Jika yang menyalip kita bukan pesepeda yang berpengalaman, mereka akan bisa kita susul ketika di pertengahan tanjakan. Yakinlah, mereka akan kehabisan tenaga saat tanjakan semakin curam. Tapi tidak apa-apa jika teman kita lebih cepat dari kita. Semua orang mengendarai dengan kecepatan mereka sendiri. Bagaimanapun, jika kita bersepeda dalam sebuah kelompok, pesepeda yang lebih cepat hanya akan lebih cepat sampai di puncak dan sedikit lebih lama menunggu kita untuk berkumpul kembali dan menikmati turunan bersama. Dengan memulai dengan mudah, kita bisa mendapatkan alur yang baik, bertujuan untuk cadence yang nyaman atau kecepatan mengayuh. Jika kita mendapati diri kita memutar pedal terlalu cepat, maka kita dapat beralih ke gigi yang lebih keras untuk sedikit lebih bersemangat. Pacu diri kita dengan baik di tanjakan, dan kita akan memiliki banyak energi untuk sisa perjalanan kita. 2. Cadence antara 65 hingga 80 rpm. Kita pastinya perlu bekerja keras untuk mendaki tanjakan dengan menggunakan giring yang besar. Tetapi kemungkinan besar kita akan lelah dengan cara ini. Kaki akan terasa seperti terbakar, lebih banyak membakar bahan bakar kita, dan akhirnya paru-paru seakan meledak di sepanjang sisa tanjakan. Untuk itu, kita lebih baik memilih gigi yang lebih mudah dan berputar ke atas tanjakan dengan cadence yang lebih tinggi. Pilihan ini kurang membebani otot kita. Cadence rendah dapat menyebabkan kelelahan, dan semakin banyak tanjakan yang kita daki, semakin sulit untuk pulih dari perasaan goyah dan lemah itu. Semakin kita dapat berputar dengan mudah di sepanjang tanjakan, maka semakin banyak tanjakan yang dapat kita atasi dalam satu perjalanan.
Pertahankan cadence yang wajar antara 65 hingga 80 rpm. Tentunya, ini menjadi cadence yang lebih rendah dari biasanya. Tetapi hindari mendorong gigi besar pada cadence yang sangat rendah. Antisipasi bagian yang curam terlebih dahulu dengan masuk ke gigi yang lebih rendah sebelumnya. Tiga, zigzag. Jika aman dan tidak menghalangi atau membahayakan diri sendiri atau pengguna jalan lain, mendaki secara zigzag dapat digunakan untuk meratakan tanjakan. Tikungan yang ketat dan jepit rambut selalu kurang curam jika kita mengendarai garis lebar, dan pada bagian yang lurus, zigzag dari sisi ke sisi dapat sangat membantu jika keadaan menjadi benar-benar putus asa. Menantang tanjakan secara tegak lurus kadang-kadang menjatuhkan mental kita. Dengan bersepeda secara zigzag, setidaknya mengurangi persepsi kita tentang kecuraman tanjakan. Empat, tetap duduk. Jika memungkinkan, tetap duduk. Simpan bersepeda dengan cara berdiri di atas pedal untuk tanjakan yang sangat curam dan bagian yang paling curam. Jika kita memiliki persneling yang cukup rendah untuk memungkinkan kita tetap duduk, tekuk siku untuk menjatuhkan dada ke arah stang. Ini akan mencegah roda depan kita tidak berbobot, sambil tetap menjaga bobot pada roda belakang kita untuk traksi. Namun pada akhirnya, pendakian yang benar-benar kasar kemungkinan akan memaksa kita keluar dari sadel. Jika basah atau permukaannya buruk, kita harus menghindari beban terlalu jauh ke depan, atau roda belakang kita bisa berputar. Jaga berat badan kita kembali melayang di atas sadel. Menjaga agar pedal kita tetap halus, tidak berombak, juga akan membantu mempertahankan traksi. Bersepeda gunung sangat baik untuk mengembangkan pemahaman tentang hubungan antar posisi tubuh, teknik mengayuh, dan traksi. Terakhir, hindari goyangan sepeda yang berlebihan dari sisi ke sisi, karena hal ini akan membuang energi dan mengurangi traksi. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.